hanya Tuhan kepala, Bapa yang bersama dengan kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sangat baik, terlalu baik dan sangat mengasihi kami. Kebaikan Tuhan sudah nyata kami alami. Engkau pelihara keluarga kami, tidak satu pribadi terpapar virus corona. Engkau lindungi dari maut, Engkau lindungi dari bahaya. Dan pagi hari ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan menaikkan doa penyembahan, mendengarkan renungan firman Tuhan, menaikkan doa syafaat. Dan sebelum kami bekerja api selayan, kami pakai hamba-Mu untuk menyampaikan renungan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjawabkan kekuatan dari kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kembali penuh dengan kasih Tuhan. Saat ini kita akan membaca Amsal pasal ke-19 ayat 15 sampai ayat 29. Amsal 19 ayat 15 sampai 29. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lambat akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Siapa naruh belas kasihan pada orang yang lemah, mengutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajalah anakmu selama ada harapan, tapi jangan engkau mengingini kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan telah dengar. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marah. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diingini pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pertama kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang berpengertian tegur, ia menjadi sesat. Anaknya menganiaya ayahnya atau mengusik ibunya, memburukkan dan memelukkan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan, saksi yang tidak berguna mencemooh hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebas. Kita perhatikan firman Tuhan yang sangat baik pagi ini. Banyak sekali mutiara, tapi kita perhatikan pada ayat 17. Ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, memiutangkan Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Firman Tuhan berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, mempiutangkan Tuhan, dan Tuhan akan membalas perbuatan orang. Firman Tuhan mengajar kepada kita pagi ini, biarlah kita memiliki hati yang penuh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan, bukan hati yang kejam, tapi hati yang penuh belas kasihan. Tuhan mau kita mempunyai hati yang penuh belas kasihan, bukan hati yang kejam, bukan hati yang begitu kejamnya luar biasa. Tidak, tapi hati yang penuh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan yang Tuhan mau pagi hari ini. Kenapa? Kalau kita memiliki hati yang belas kasihan, dikatakan
bagaikan kita menghutangkan Tuhan. Bagaikan kita menghutangkan Tuhan. Tuhan mau saudara mau diberkati Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan. Saya percaya saudara mau diberkati Tuhan. Tapi banyak kali yang ada dalam hati manusia itu kejam. Kejam. Tidak ada belas kasihan. Kita mendengar satu kisah yang tidak asing lagi. Ya, ketika orang turun dari Sarah menuju Yeriko, firman Allah katakan ada imam, ada Lewi. Ternyata mereka ini tidak timbul belas kasihan, tapi yang ada orang Samaria. Tidak tahu orang Samaria tidak masuk hitungan. Justru mereka yang dikatakan firman Tuhan yang memiliki belas kasihan. Dia orang Samaria yang penuh belas kasihan, itulah yang tidak masuk hitungan. Mereka yang disebut yang punya belas kasihan. Tuhan mau kita memiliki belas kasihan dalam hidup kita ini. Kita lihat keadaan sekarang, banyak mereka menjerit pertolongan, minta pertolongan. Tapi banyak kali orang kejam. Oke, akan nolong kamu, tapi dengan syarat apa? Itulah pakai bunga, nggak tanggung-tanggung 20%. Mungkin saudara lihat, oh bahkan ada pinjaman yang paling mudah dan keadaan sulit, pinjaman online gampang, oke langsung tanpa agunan. Justru hati-hati, melalui pinjaman online banyak kali orang terjirat. Dan saya perhatikan, kasihan, mereka harus mengalami penderitaan demi penderitaan. Namanya diciptakan, hidupnya diciptakan. Bahkan apa yang terjadi, dia mengalami penderitaan. Hati-hati ya. Kalau dalam keadaan sulit, mereka tidak mau menolong, hanya satu kunci firman Allah ya, datang kepada Dia. Datang kepada Dia, satu pribadi yang penuh belas kasihan. Dan kita tahu siapa orang Samaria ini. Orang Samaria ini adalah pribadi Kristus yang penuh belas kasihan. Sebagaimana dalam Lukas 10 ayat 28 sampai ayat yang ke-37 ini. Belas kasihan. Dan kalau kita punya hati seperti Yesus belum belas kasihan, Tuhan juga tahu kebutuhan saudara. Tuhan tahu pergumulan saudara. Tuhan tahu persoalan saudara. Dan kalau tidak menikmati, miliki hatinya Yesus. Apa hatinya Yesus? Hati yang penuh belas kasihan. Bukan hati yang kejam, tanpa bunga, harus pakai bunga, tidak. Pinjaman online tanpa jaminan, tapi hati-hati, kejirat saudara. Jangan dalam keadaan sulit nangis kaki Tuhan. Mohon belas kasihan dari Tuhan. Coba alami tidak lebih kekuatan manusia. Ketika engkau coba itu hari Tuhan, jalan kedua. Coba kamu alami tidak beri kekuatan manusia. Ketika engkau dicoba itu orang kami jalan keluar itulah yang Tuhan berikan. 1 Korintus 2:13. Ya, ini orang sama yang belas kasihan. Kalau kita diberkati, secara finansial kita bagikan firman Allah katakan menghutangkan. Nanti mau hutang, Tuhan yang hutang kita dan Tuhan akan membalas kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 yang berkata demikian. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 yang berkata, orang yang menabur dengan cucuran air mata dengan akan menuai dengan bersorak-sorai. Perhatikan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sampai membawa berkas-berkasnya. Ada saudara punya belas kasihan pada orang yang membutuhkan, pasti pulang kali Tuhan akan balikan. Apa yang saudara tabur, Tuhan pasti berkati. Jangan jadi Kristen yang kejam,
Kristen yang berbelas kasihan, sehingga hidup saudara diberkati. Bukan hidup saudara saja diberkati, anak-anak saudara diberkati. Camkan baik-baik firman Tuhan. Kalau saya nggak ke belakang, saya banyak memperhatikan orang tua yang berbelas kasihan, anak-anaknya diberkati, anak-anaknya tidak ditinggalkan, anak-anak tidak mengentar roti, tapi anak-anak jadi berkat buat orang lain. Firman Tuhan kata Mazmur 37:5, orang benar anak cucu yang tetap mati. Kita belajar menjadi orang benar, berbelas kasihan kepada mereka yang membutuhkannya. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami memiliki hati seperti orang Samaria dalam Lukas 10 ayat 10 dan selanjutnya. Lewi imam, dia tidak memiliki belas kasihan, tapi orang Samaria penuh belas kasihan melihat orang yang jatuh dari Yerusalem ke Yeriko ini, yang butuh pertolongan. Dan kami juga belajar seperti orang Samaria. Siapa orang Samaria itu lagi? Pribadi Yesus Kristus. Hati yang penuh belas kasihan, bukan hati yang kejam. Berikan hati kami yang lembut seperti hati Engkau Tuhan. Dan kami hari ini mau berjalan bekerja Tuhan. Sertai kami, begini selamat, pulang selamat, jauhkan virus corona. Jangan satu kami pribadi Bapaknya, dan kami juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Siang, sore, atau malam pulang bersama keluarga, bertemu dengan keluarga kami, keluarga yang tidak ada klaster baru, tapi keluarga yang dilindungi oleh Tuhan. Bagaimana Rahab ada terbenam ke misi, terlindung dengan baik. Malam tidurnya bangunkan Tuhan sehat menghadap Tuhan kembali. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, para menteri, para bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, medis, relawan, TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja di garis depan Tuhan. Beri kekuatan, tenaga ekstra dari surga. Berikan semangat yang luar biasa. Mereka pejuang-pejuang yang gigih. Tetap kau beri kesehatan. Anak-anaknya, keluarga tinggalkan kau pelihara sebagaimana kau pelihara. Bagi mohon belas kasihanmu, biarlah vaksin ini cepat engkau kirim supaya selesai dengan baik, dan negara kami boleh kembali kau pulihkan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan